Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita kedatangan Ibu Wulandari. Beliau adalah dosen sastra Arab di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati. Di kondisi saat ini, kondisi terkait masalah corona, diyakinkan para dosen akan membuat pola dan cara pengajaran melalui daring jarak jauh, dan itu seluruh dunia, bahkan di Amerika Serikat, bahkan di beberapa kampus sudah melakukan itu. Pada kali ini juga seiring dengan kondisi corona, Ibu Wulan akan melakukan atau dengan cara wawancara terkait masalah mata kuliah ini. Kali ini saya akan menanyakan, Bu, gimana persiapan terkait masalah sistem pengajaran? Beberapa hari yang lalu IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga sudah mendapatkan surat ketetapan dari rektor bahwa terhitung dari tanggal 16 kemarin sampai tanggal 28 Maret 2020 itu seluruh mahasiswa untuk tetap melaksanakan perkuliahan. Cuman memang sistem perkuliahannya tidak seperti biasanya kita tatap muka, diganti dengan sistem daring. Nah, daring itu bisa lewat grup WA, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan streaming live di YouTube atau lain sebagainya. Pokoknya metodenya diserahkan kepada dosen sehingga agar materi yang seharusnya disampaikan kepada mahasiswa itu tersampaikan dengan baik, meskipun lewat online atau daring lah ya yang kita kenal istilahnya. Gitu. Straight to the point ya. Kira-kira kesempatan hari ini topiknya terkait masalah apa, Bu ya? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena pada kesempatan yang baik ini saya sudah diundang di Kang Ochim Channel ya, merupakan kehormatan sekali bisa ikut sharing di sini. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang materi kesusastraan Arab dengan tema New Criticism. New Criticism. Terus, Bu. Menarik ya? New Criticism. Maksud New Criticism itu apa tuh? Karena pengetahuan kami juga lemah terkait masalah sastra ini. Jadi New Criticism ini merupakan salah satu teori dari sastra, yang mana teori sastra ini merupakan sastra yang pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat. Jadi mungkin kita perlu banyak membedakan, karena ketika kita membicarakan New Criticism kita juga bersentuhan dengan namanya teori formalisme yang sudah kita jelaskan pada minggu sebelumnya. Tapi keduanya itu lebih menekankan bahwa melihat aspek sastra itu dari unsur intrinsik sastra itu sendiri. Jadi dia melihat karya sastra itu seperti sebuah kesatuan karya sastra dan unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra itu sendiri tanpa mengkaitkannya dengan aspek-aspek di luar sastra, misalnya dari aspek psikologi, sosiologi, antropologi sastra itu tidak sama sekali dibahas dalam teori sastra New Criticism ini. Begitu. Kalau ada New Criticism berarti ada Old Criticism. Nah, pembeda itu ada nggak, Bu ya? Sebenarnya kenapa dia dikatakan sebagai New Criticism ini karena mereka munculnya teori ini adalah sebagai reaksi dari adanya teori sastra sebelumnya, yaitu teori sastra romantisism. Romantisism ini adalah teori sastra yang menekankan kepada aspek-aspek kehidupan
atau aspek-aspek psikologis dan sosiologis pengarang. Jadi itulah mengapa ada penamaannya New Criticism. Jadi dia sebagai reaksi, timbulnya sebuah reaksi atas kekecewaan, bukan kekecewaan ya, atas tidak sepahamnya dengan teori sebelumnya. Jadi dia memiliki pemahaman yang sendiri. Jadi antitesa dari romanticism. Ya. Terus awal mula tentang kelahiran teori sastra New Criticism ini bagaimana Bu ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam terkait masalah ini? Ya, saya tadi sudah menyinggung sedikit. Misalnya tadi kita ada perbedaan sedikit antara teori New Criticism dengan formalisme. Pada minggu lalu kita telah membahas bahwa munculnya misalnya teori formalisme ini akibat adanya aliran positivisme. Nah, aliran positivisme ini merupakan sebuah aliran yang meyakini bahwa segala macam bentuk ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan realita atau sebuah kenyataan. Nah, apabila ada semacam keilmuan yang tidak berdasarkan sebuah realita atau mimesis dari sebuah realita kehidupan, maka ilmu pengetahuan itu disebut sebagai omong kosong belaka. Omdo. Nah, makanya hal ini akhirnya ditanggapin oleh para ahli sastra yang mengatakan bahwa hal ini tidak benar gitu kan. Misalnya saja karya sastra itu tidak bisa dikaitkan dengan aspek-aspek realita yang melingkupinya. Karena kalau menilik sebuah karya sastra itu harus dilihat dari aspek internalnya sendiri, intrinsiknya sendiri. Jadi yang dibahas itu bukan aspek-aspek yang melatar belakangnya, tapi unsur dari karya sastra itu sendiri. Nah, begitu juga New Criticism. Jadi dia lahirnya itu dari sebuah reaksi atas ketidakcocokan dengan aliran romanticism yang tadi sudah saya sampaikan begitu. Asal muasalnya adanya teori tersebut. Nah, dapat ini tadi menjelaskan tentang satu kesatuan secara utuh ya, sebuah karya sastra ini maksudnya bagaimana? Jadi yang saya ingin pertanyakan tadi kan sudah menjelaskan tesis, antitesis. Tesisnya terkait masalah teori sastra formalisme. Terus kemudian antitesisnya adalah New Criticism, ya kan, yang viral di Rusia sekitar tahun 1913 ya. Nah, Ibu bisa menjelaskan terkait masalah kesatuan itu, maksudnya bagaimana Bu ya? Jadi kalau kita bicara tentang kesatuan ya, jadi kesatuan dalam sebuah karya sastra itu, maka ada prinsip kesatuan atau struktur. Sebenarnya struktur dalam sebuah karya sastra itu harus melingkupi misalnya aspek wholeness. Wholeness di sini adalah wholeness di sini adalah artinya keseluruhan. Yang pertama, yang kedua adalah unity. Unity itu adalah kesatuan. Lalu ada yang kita kenal dengan istilah complexity. Complexity itu adalah kebulatan sebuah unsur karya sastra. Dan yang terakhir adalah koherensi. Koherensi itu adalah keterjalinan. Jadi adanya unsur-unsur dalam karya sastra itu yang saling terikat satu sama lain, yang pada akhirnya akan membentuk sebuah makna. Nah, dari makna inilah akan dibedakan satu bentuk karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lainnya. Jadi itu yang dimasukkan dari struktur dalam sebuah karya sastra. Jadi yang dimaksud dengan kesatuan itu harus mencakup pada 4 titik tadi ya. Iya, betul Pak. Yang pertama adalah wholeness, unity, complexity, dan koherensi. Jadi. Nah, artinya kita bicara New Criticism berarti kita lebih mengedepankan pada aspek intrinsikitas sastra dibandingkan dengan aspek ekstrinsiknya yang baru ya. Betul. Lalu seperti apa sebenarnya cara kerja teori ini Bu ya? Itu salah satu pertanyaan yang kritis sekali, karena ketika kita membicarakan sebuah teori sastra,
pasti kita harus mengetahui bagaimana sih cara kerja teori tersebut. Jadi kalau New Criticism ini cara kerjanya pertama kali karena dia memang lebih menekankan kepada karya sastra itu sendiri. Jadi cara kerja yang pertama itu adalah close reading. Jadi close reading di sini maksudnya adalah pembacaan sebuah karya sastra itu secara teliti dan mendalam. Hal ini diharapkan agar semua pendalaman unsur-unsur dalam karya sastra itu harus terliputi semuanya. Jadi agar tidak ada salah satu unsur yang tertinggal, sehingga ketika ada salah satu unsur intrinsik dari karya sastra aja yang tertinggal, itu menjadi suatu hal yang terpenting dalam sebuah karya sastra. Itu pertama, close reading. Yang kedua ada namanya pemilihan diksi kata. Terus ada yang namanya otonomi sastra. Jadi tadi otonomi sastra itu jadi dia melihat karya sastra itu sebuah kesatuan yang utuh. Betul. Tanpa mengkaitkannya dengan aspek-aspek lain yang melatar belakanginya. Terus misalnya ada lagi keempat itu cara kerjanya teori sastra New Criticism ini adalah metafora. Nah, metafora ini kalau misalnya dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan nama tasbih. Nah, kalau di ilmu balaghah ya, bahasa Arab ilmu balaghah itu kan ada namanya at-tasbih. Nah, di New Criticism ini metafora. Cuman mereka membagi lagi metafora ini menjadi ada yang namanya metafora yang kita kenal dengan tasbih balik, ada yang namanya simil. Simil itu adalah tasbih mursal mujmal kalau dalam ilmu balaghah. Nanti biasanya ini semester 4 belum dapat nih materi ini tentang ilmu balaghah. Semester berapa ini? Ini semester 4 yang dapat mata kuliah kesusastraan Arab. Nanti pada level selanjutnya mereka akan belajar ilmu balaghah. Tapi ya tidak salah kita memberikan pemahaman sedikit, minimal introduction tentang apa itu ilmu balaghah gitu. Jadi ini kategorinya ilmu alat sebenarnya ya? Ya, ilmu alat. Nah, tadi New Criticism sudah dijelaskan. Ada nggak contoh-contoh atau sebenarnya tokoh alias pakarnya siapa sih nih? Nah, kalau misalnya minggu lalu ya kita sudah bicara tentang teori formalisme itu, misalnya siapa? Mungkin pada ingat ya tokoh-tokohnya teori formalisme. Ada Victor Shklovsky, terus ada Raman Jakobson, terus ada juga Renwell dan Austen Warren yang dengan fenomenal bukunya ini teori kesusastraan Arab. Buku ini merupakan buku inti dari kesusastraan Arab, salah satunya yang saya wajibkan kepada anak-anak mahasiswa. Wajib baca ya. Ini bukunya ada di mana? Di tempat-tempat atau perpustakaan atau di belum ini termasuk jualan buku Gramedia atau segala macam, termasuk ada. Buku langka. Dulu saya juga belinya di Gramedia, cuman nggak tahu sekarang ini karena dia bukunya buku lama. Jadi minimal anak-anak ya harus punya fotokopinya lah ya sebagai buku wajib. Nah, kembali yang tadi aliran New Criticism. Kalau fotokopi berarti masalah dong namanya fotokopi. Ya, karena memang sumbernya kan sudah tidak ada. Ini buku lama sekali sudah dari tahun berapa kira-kira itu? Ini kan sudah tadinya buku ini berjudul The Theory of Literature yang dibuat oleh Renwell dan Austen Warren. Akhirnya dialihbahasakan ke bahasa Indonesia menjadi buku Teori Kesusastraan oleh Melanie Budianta. Sudah lama sekali pokoknya. Cetakan pertama aja sudah di tahun 1989. Wow. 89 ini udah buku tua sekali. Jadi tadi kembali yang perintis New Criticism. Ya, betul. Jadi salah satunya misalnya kita kenal dengan